Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya teman-teman? Sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa. Kak Desi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Oke teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Aku anaknya, kamu anaknya. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Wah, kita sudah berada di minggu kedua bulan Maret teman-teman. Wah. Gimana nih? Semua sehat-sehat? Sekolahnya gimana? Ada yang sedang ujian atau sedang mempersiapkan ujian? Wah, Tuhan Yesus menolong kita semua ya teman-teman. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, hikmat, dan keberhasilan dalam apapun yang teman-teman sedang kerjakan. Amin. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami
Tolonglah supaya kami mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolonglah hidup kami Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman sudah siap kan? Kita mau belajar firman Tuhan hari ini, oke? Hari ini kita mau belajar tentang iman, teman-teman. Wah, teman-teman tahu apa artinya iman? Ada yang tahu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu artinya kepercayaan, ya, atau keyakinan kepada sesuatu atau seseorang. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi, iman itu keyakinan penuh kepada Tuhan dalam ketaatan, teman-teman. Meskipun kita belum menerima atau belum tahu hasil akhirnya, endingnya gimana, tetapi kita tetap taat melakukannya karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Yes? Amin. Nah, berikut ini kita mau belajar dari iman Bapak Abraham, teman-teman. Teman-teman masih ingat cerita tentang Bapak Abraham? Pastinya ya, masih ingat kan? Di mana Bapak Abraham kedatangan berapa orang tamu? 3 orang, teman-teman. Nah, apa yang dikasih tahu atau diberitahukan oleh tamu-tamu tersebut kepada Bapak Abraham? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Tamu-tamu itu mengatakan bahwa tahun depan, ya, ketika mereka akan datang lagi, wah, Sarah itu, istri dari Bapak Abraham, akan melahirkan seorang anak laki-laki, teman-teman. Wah, waktu Sarah mendengar hal itu, Sarah ngapain? Tertawa di dalam hatinya. Mungkin Sarah berpikir, mana mungkin aku kan sudah tua, mana mungkin aku bisa punya anak lagi. Sehingga Sarah tertawa dalam hatinya, ya kan? Karena dia berpikir, gak mungkin. Tetapi apa yang diucapkan oleh tamu-tamu tersebut benar-benar terjadi, teman-teman, ya. 1 tahun setelah tamu-tamu tersebut mengucapkan nubuatan itu, wah, Ibu Sarah benar-benar hamil, teman-teman, ya. Lalu Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan cakep. Nah, Abraham dan Sarah memberi nama anak tersebut adalah Ishak, ya. Ishak itu tahu artinya apa, teman-teman? Ya benar, tertawa, karena Sarah telah tertawa mendengar ucapan dari tamu-tamu tersebut. Nah, sekarang Abraham dan Sarah lebih lagi mempercayai Allah dengan sepenuh hati mereka. Abraham dan Sarah amat senang sekali dengan kelahiran Ishak, teman-teman, ya. Teman-teman bisa baca nih, ya, kisahnya di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian lanjutkan Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Teman-teman bisa baca Alkitabnya? Oke, Kejadian 21 ayat 1 sampai 8, kemudian dilanjut ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 ya. Nah, suatu hari ya, Allah memanggil Abraham nih. Abraham, Abraham, kata Allah ya. Terus Abraham menjawab, ya Tuhan. Kemudian Allah meminta Abraham melakukan sesuatu yang aneh, teman-teman. Aduh, apa ya? Yang sukar untuk dilakukan. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah berfirman kepada Abraham demikian, teman-teman. Waktu Abraham mendengar permintaan dari Allah, Abraham berpikir, teman-teman, apakah Allah tidak salah ya? Atau aku salah dengar ya?
Masa aku ya yang baru saja memperoleh anak laki-laki yang bernama Ishak ini yang susah payah karena aku sudah sangat tua dan baru dikaruniakan anak ya. Bagaimana mungkin anakku yang hanya satu-satu ini harus dipersembahkan sebagai korban persembahan bagi Allah? Wah, aku akan dicap sebagai bapak yang kejam kalau demikian ya. Bagaimana mungkin aku rela membunuh anakku sendiri? Tidak mungkin ya. Abraham berpikir begitu teman-teman. Dia berpikir bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Bagaimana mungkin Abraham bisa mempersembahkan Ishak anaknya yang satu-satunya itu yang sangat dia kasihi sebagai korban persembahan? Tidak mungkin Tuhan mungkin dalam hati Abraham seperti itu. Tapi Abraham berpikir lagi ya. Dia berpikir bahwa selama aku hidup, Allah yang aku sembah ini, Tuhan yang aku sembah ini tidak pernah meminta aku melakukan hal-hal yang aneh seperti perintah yang baru saja aku dengar. Tetapi kata Abraham berpikir, karena Allah yang menyuruhnya, maka Abraham tetap akan melakukannya. Ya, Abraham berpikir memang sih perintahnya aneh, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, aku akan tetap melakukannya. Kata Abraham seperti itu teman-teman. Hebat ya Bapak Abraham ya. Nah, keesokan harinya setelah Bapak Abraham bangun dari tidurnya, segera nih Bapak Abraham mempersiapkan keledainya ya dan pelana yang akan membawanya dan Ishak ke Bukit Moria teman-teman. Mereka belum ada mobil, belum punya mobil dan belum ada mobil juga. Jadi mereka mempersiapkan keledai ya. Abraham juga mempersiapkan kayu bakar untuk korban persembahan ya. Juga Abraham membawa 2 orang bujangnya atau hambanya atau pembantunya untuk menyertai dalam perjalanan mereka ke Bukit Moria teman-teman. Nah, ternyata perjalanannya jauh sekali ya. Sehingga perlu beberapa hari perjalanannya. Jadi ternyata jalannya jauh banget nih. Harus beberapa hari sehingga bisa sampai ke Bukit Moria teman-teman. Setelah 3 hari perjalanan, 3 hari nih ya, wah jalan kaki nih teman-teman ya, pakai keledai tadi ya. Nah Abraham dapat melihat Bukit Moria, wah sudah kelihatan nih Bukit Morianya ya, tempat di mana ia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah. Kemudian Abraham berkata nih kepada 2 bujangnya tadi, ya, kalian tinggal di sini ya. Aku dan Ishak akan pergi ke sana, ya, untuk mempersembahkan korban persembahan, kata Abraham kepada bujangnya. Nanti setelah selesai, kami akan kembali kepadamu. Lalu, ya, kayu api yang dibawa oleh kedua hambanya tadi itu dipindahkan ke pundaknya Ishak. Jadi Ishak yang bawa sekarang ya. Ishak itu bawa apa? Kayu-kayu ya teman-teman. Wah, padahal Ishak masih muda ya. Abraham sendiri memegang api dan pisau. Setelah mereka tiba di Bukit Moria, Ishak berkata kepada Abraham, ya, Ishak bertanya nih ya, ayah, ya, di tangan kita kan ada kayu, ada api, ada pisau. Tapi di mana anak dombanya yang akan dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah ya? Ishak bertanya demikian kepada Abraham, teman-teman. Wah, cermat sekali Ishak ini ya. Dia lihat ada kayunya, ada apinya, ada pisaunya, tapi dombanya nggak ada. Buat kurbannya tidak ada. Lalu apa yang Abraham jawab, teman-teman? Bapak Abraham menjawab begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Perhatikan teman-teman, apa yang dijawab oleh Bapak Abraham? Apakah dombanya sudah ada?
Belum kan? Mereka tidak bawa domba. Apakah di bukit itu mungkin sudah ada dombanya? Belum kelihatan loh, karena tidak ada disebutkan sudah ada dombanya di situ. Belum ada dombanya. Tapi Abraham berkata dengan iman, teman-teman. Itulah iman. Dombanya belum ada, tetapi Bapak Abraham yakin bahwa Tuhan akan menyediakannya. Yes, luar biasa ya iman Bapak Abraham. Dombanya belum ada, tetapi Bapak Abraham yakin, dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Kemudian Abraham mendirikan mezbah, ya, lalu ia menaruh kayu-kayu api itu di atas mezbah. Lalu ia datang kepada anaknya Ishak dan mengikat Ishak. Wah, Ishak diikat nih. Tapi Ishak diam aja ya, taat aja dia. Ishak diikat dan diletakkannya di atas mezbah itu, ya, di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan pisau untuk menyembelih anaknya. Kan Ishak diikat, jadi Ishak nggak bisa kabur, nggak bisa lari, ya. Jadi dia taat aja, ya. Dia taat aja, ya. Dia nurut aja nih, ya. Dia juga percaya, ya, sama bapaknya, ya kan, sama Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini sudah pegang pisau nih, teman-teman, ya. Sudah mau apa? Sudah mau memotong Ishak nih, jadi korban persembahan nih, ya, korban bakaran nih, ya. Nah, tiba-tiba berserulah, ya. Tiba-tiba ketika Abraham udah mau membunuh Ishak, ya, untuk sebagai korban bakaran, tiba-tiba ada suara yang berseru, ya. Malaikat Tuhan berseru dari langit, ya. Ada suara yang besar, yang kencang sekali. Abraham, Abraham. Kaget Abraham, gak jadi. Abraham langsung gak jadi angkat pisaunya, ya. Jawab Abraham, ya Tuhan. Kata Abraham seperti itu. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat. Wah, ketika itu Abraham menoleh. Tiba-tiba ada seekor domba jantan, teman-teman. Yang terkait di semak di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar, teman-teman. Wah, Abraham, kaget dan juga happy, ya. Rupanya ada domba yang benar-benar disediakan oleh Tuhan, ya, sebagai pengganti dari Ishak, ya. Ya, teman-teman, ya, sebagai korban bakaran itu. Wah, tadinya nggak ada domba loh, teman-teman. Tapi karena Tuhan melihat ketaatan Abraham, Tuhan melihat kesungguhan iman Abraham, Tuhan benar-benar menyatakan iman Abraham bahwa Tuhan sudah menyediakan korban bakarannya untuk dirinya sendiri, untuk Tuhan, ya, yaitu domba jantan, ya. Abraham mengambil domba itu, kemudian mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Wah, keren banget ya ceritanya, ya. Hari ini kan kita belajar, ya, iman seorang Bapak Abraham luar biasa, ya. Nah, teman-teman, pelajaran kita untuk minggu ini adalah Allah senang dengan ketaatan kita. Jika kita taat, pasti Allah akan memberkati hidup kita. Untuk mentaati Allah bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, teman-teman. Betul. Namun, waktu kita meminta Allah menolong kita untuk taat kepadanya, maka kita akan dimampukan untuk menaati perintahnya. Contohnya, taat kepada perintah orang tua, taat pada guru di sekolah, taat pada kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, pertanyaannya, ya, teman-teman paling sulit taat dalam hal apa nih? Apakah dalam hal belajar? Kalau disuruh belajar, nunda-nunda atau langsung segera dilakukan nih? Atau ketika ada tugas, ya, ada PR dari sekolah, langsung dikerjakan atau nunggu-nunggu atau nggak mau dikerjakan nih, atau malas-malasan, ayo. Atau ketika mau tidur,
Harus disuruh-suruh atau harus segera atau langsung segera lakukan nih? Ya, nggak usah disuruh-suruh lagi deh kalau tidur. Kalau udah jamnya tidur, aku langsung tidur. Nah, siapa tuh gitu tuh? Keren banget ya. Kalau misalnya dikasih tahu, ayo waktu bermainnya dibatasi ya, langsung dilakukan ya. Jangan malah ngeyel atau marah-marah sama mama sama papa ya. Ya, itu namanya taat ya teman-teman. Ayo kita mau belajar untuk taat. Oke teman-teman, coba bilang aku anak yang taat. Aku anak yang taat. Good semuanya. Yang kedua, kita belajar untuk memiliki iman atau percaya dengan sungguh-sungguh kepada siapa? Tuhan Yesus, teman-teman. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketidakmampuan kita, mari kita mau serahkan sama Tuhan Yesus. Walaupun belum kelihatan nih hasilnya, tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang kita butuhkan dan yang pastinya yang terbaik, teman-teman. Nah, contohnya nih, ketika teman-teman menghadapi ujian atau mungkin lomba matematika atau mungkin lomba apa gitu ya. Wah, pasti ada rasa apa? Rasa takut dong, rasa khawatir. Gimana ya? Aku bisa nggak ya meraih hasil yang terbaik? Bisa nggak ya aku menang? Dan lainnya ya. Nah, kita mau belajar nih untuk beriman seperti Bapak Abraham, teman-teman, ya. Tetap lakukan yang terbaik, tetap kerjakan yang terbaik, dan terus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti sediakan, Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik, ya. Oke, teman-teman? Amin? Yes? Oke? Puji nama Tuhan. Jadi aplikasinya apa yang harus teman-teman lakukan nih? Teman-teman dan Kak Vita juga harus terus taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seberapa besar iman kita dapat terlihat dari seberapa taat kita melakukan perintah Tuhan ya teman-teman. Ya, Kak Vita ulangi nih kalimatnya. Seberapa besar iman kita dapat terlihat dari seberapa taat kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Iman memang tidak kelihatan teman-teman. Iman memang tidak terlihat, tapi dapat diwujudkan dalam ketaatan kita. Oke? Siapa yang mau terus taat sama Tuhan Yesus? Kak Vita, teman-teman juga ya. Siapa yang mau terus percaya kepada Tuhan Yesus? Kak Vita, teman-teman juga ya pastinya. Oke, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, hafalan kita dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bisa teman-teman? Gampang banget ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kita, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh bisa tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk terus taat kepada perintah Tuhan, terus taat kepada pimpinan Tuhan, terus taat kepada setiap firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami mau terus percaya kepada setiap janji-janji Tuhan pada setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan bekerjalah dalam hidup kami. Terus Tuhan tolonglah hidup kami, pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memberkati dalam setiap pergaulan mereka, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, orang-orang jahat, pergaulan yang jahat. Tuhan mau protek setiap anak-anak-Mu ini dengan kuasa dari Yesus, supaya hidup mereka Tuhan sungguh boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati orang tua mereka, berkati dalam setiap segala usaha, pelayanan, pekerjaan orang tua mereka, diberkati dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, segala hormat, pujian, syukur kami persembahkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Halo teman-teman. Nah, teman-teman diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini.
Puji Tuhan, Kriwil juga sangat diberkati. Teman-teman belajar apa nih dari firman Tuhan kita hari ini? Apa? Iya, betul sekali. Tuhan mau agar kita taat dan memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya teman-teman. Walaupun mungkin agak sulit untuk dilakukan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka kita pasti dimampukan untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya teman-teman. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan kita minggu ini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas hari ini teman-teman bisa menyusun kata berikut ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Oke, teman-teman bisa perhatikan dengan baik ya. Nah, setelah itu jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa dikerjakan dan kirimkan hasilnya ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.